Windows, sistem operasi Windows. Dan sifatnya berbayar, tapi untuk kepentingan kita perkuliahan nanti ada cracknya ya. Jadi kalau cara menjalankannya itu di crack, ada cracknya atau berbayar. Mungkin mahal sekali. Jadi kita siapkan yang cracknya aja. Ya, jadi sifatnya ini crack ya. Ya, dan cuma jalan di Windows. Kalau misalkan di sini ada pemakai Linux atau Mac OS, bisa alternatifnya menggunakan Lazarus. Ya, jadi DLP ini jalannya di Windows saja. Selain Windows, misalkan Linux dan Mac OS, bisa menggunakan alternatif menggunakan program Lazarus. Bahasa yang digunakan dalam program DLP, aplikasi DLP ini adalah bahasa Pascal. Ini bahasanya, nama bahasanya ya, bahasa Pascal. Jadi kalau kemarin kita menggunakan Eclipse, bahasanya adalah bahasa Java. Sedangkan kita menggunakan DLP, bahasanya adalah bahasa Pascal. Jadi otomatis di semester ini kalian akan belajar bahasa baru lagi. Ya, DLP ini merupakan aplikasi yang berbasis desktop. Jadi kita membuat aplikasi berbasis desktop, artinya bisa jalan di komputer. Itu berbasis desktop ya. Seperti yang saya tahu ada tiga jenis program. Saya berbasis desktop itu jalan di komputer, kemudian berbasis web jalan di browser ya. Apapun OS-nya, asal ada browser, internet browser itu bisa jalan di situ. Kemudian berbasis mobile ya, berbasis mobile itu bisa di Android, di iPhone dan smartphone yang lain. Jadi kalau DLP ini kita akan membuat program berbasis desktop. Artinya kita membuat program yang akan jalan di komputer. Sama seperti Eclipse kemarin, kayak gitu. Ya. Nah, untuk programnya dan cara cracknya nanti mungkin saya bagikan karena agak besar ya. Program itu sangat besar, mungkin 1-2 giga untuk mentahnya aja. 1-2 giga nanti mungkin saya letakkan di Google Drive. Kalian silakan download dan ikuti langkah-langkah instalasinya ya, ikuti langkah-langkah instalasinya dan langkah-langkah cracknya ya, seperti itu. Di tempat saya sih saya menggunakan VirtualBox, jadi saya harus menjalankan Windows saya menggunakan VirtualBox, kemudian saya DLP juga di situ ya, saya menggunakan DLP. Nah, ini modulnya sudah ada ya. Nah, ini modulnya. Nanti mungkin modulnya saya kasihkan ke kalian, kalian kerjakan. Nanti kalau kita pertemuan selanjutnya ada pembahasan, misalkan ada error program dan lain sebagainya. Kemudian bagi teman-teman yang di Banjarmasin yang memang misalkan merasa ingin datang ke kampus untuk praktikum, ya, kita kan mata kuliah praktek, kita disiapkan lab. Tapi teman-teman yang di Banjarmasin misalkan mau datang ke kampus, bisa koordinasikan ke saya dulu, siapa yang misalkan Pak kita teman-teman mau pertemuan di lab, bisa kita jadwalkan. Nanti biar saya lapor ke kepala lab, biar kita dikasih jadwal di lab. Cuman saya tidak mewajibkan ya, misalkan teman-teman yang di luar kota merasa susah datang ke Banjarmasin, ya saya tidak memaksa kalian datang ya. Tapi yaitu mungkin ada yang online, ada yang offline, saya mengajarkannya seperti itu. Untuk materi yang diajarkan nanti, ini daftar isinya. Di sana melewati ruang rapat. Ya. Ini latihan 1 sampai latihan 16. Ini mungkin simple, kita menggunakan DLP aja. Nah, dimulai dari latihan 17 sampai latihan 41. Kita mengkoneksikan, kita membuat sebuah program yang lumayan ribet ya, karena program DLP dikoneksikan dengan database MySQL. Kalian pasti sudah pernah belajar database ya kan. Nah, di mata kuliah ini kita coba implementasikan, kita membuat program langsung terkoneksi dengan database. Jadi kalian input di program, nanti datanya itu akan masuk ke database. Seperti kalian query insert, into, dan segala macam seperti itu. Query select dan segala macam. Mungkin nggak tahu ya, sudah pernah diajarkan atau belum.
Nah, jadi untuk latihan 17 dan latihan 40, sampai latihan 41 ini bersambung, tahapannya bersambung. Jadi kalau ingin menyelesaikan 24, artinya 23, 22, 21 tuh harus selesai dulu. Ya, ini tahapannya bersambung. Dan kerumitannya pun sekelas dengan tugas akhir untuk ini, proyek sistem informasi rental. Tahu rental VCD? Ini sih zaman dulu ya, mungkin penyewaan dan pengembalian kaset VCD seperti itu. Nah, nanti program DLP-nya saya taruh di drive, kalian bisa download masing-masing, atau kalau kalian punya waktu bisa saya bantu menginstalkan asal kalian datang ke jurusan. Saya biasanya standby di jurusan siang sampai sore tiap hari kalau ada hujan, ya. Kalau COVID aja saya datang, cuma kalau hujan saya nggak datang, ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada merasa susah menginstal, posisi di Banjarmasin minta bantu install, bisa datang ke jurusan, ke ruang dosen, biar saya bantu, ya. Semoga aja bisa. Jadi yang kita gunakan DLP. Oh iya, untuk latihan 17 sampai latihan 41 ada satu lagi aplikasi yang digunakan untuk memudahkan kalian buat programnya, yaitu namanya Heidi SQL. Ya, karena exam kalian pasti sudah install kan, karena di mata kuliah basis data itu pakai XAMPP. Nah, itu jangan di-uninstall ya, karena itu sudah ada database-nya, itu jangan di-uninstall. Kita tinggal tambahan satu lagi Heidi SQL. Heidi SQL ini memudahkan kalian mengelola sebuah database, memudahkan ya. Jadi alat bantu lah ya, alat bantu selain kalian menggunakan command from, itu alat bantunya Heidi SQL, dan sifatnya adalah open source, gratis, nggak ada crack, kalian bisa download dimanapun, kemudian kalian install, dia tidak berbayar kecuali Delphi yang berbayar gitu, atau ada crack-crackan. Jadi yang kita gunakan nanti adalah Delphi. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi nanti yang akan kalian pelajari selama 1 semester banyak latihannya 1 sampai 41. Nah, sekali lagi tolong diperhatikan karena kita sifatnya online ya mungkin ya. Jadi nilai praktikum akan saya ambil dari nilai latihan-latihan ini. Dan nilai praktikum itu bobotnya adalah 50% dari nilai akhir. Jadi tolong diperhatikan, misalkan saya minta dikumpulkan. Ini untuk nilai kalian. Karena bobotnya seperti saya bilang 50% itu sangat besar sekali. Ya. Latihan 1 sampai 16 sih gampang sih biasanya. Nah, cuman yang akan memusingkan adalah latihan 17 sampai 41. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Delphi ya. Saya coba susah ya. Nanti deh. Ada pertanyaan nggak? Jadi kita akan belajar bahasa baru, bahasa Pascal menggunakan aplikasi Delphi. Aplikasinya lumayan berat ya. Jadi mungkin installernya itu 1-2 GB seperti saya bilang. Kalau mau download ya siapkan kuota. Kalau mau minta datang ke jurusan biar saya bantu. Nah, saya nggak bisa bagiin ke rumah kalian satu-satu. Ada yang nggak punya laptop? Ada nggak? Ulun Pak, laptop pun rusak. Ulun siapa ulun? Muhammad Rawi Pranata Pak. Posisi di mana? Di Martapura. Martapura ya. Gimana ya? Kalau misalkan di Banjarmasin kan kamu bisa datang ke lab. Soalnya kan, ya ini mau nggak mau kita harus pakai komputer gitu kan. Kalau misalkan karena kita perlu komputer, harusnya sih kamu bisa datang misalkan ke lab nanti gitu lah. Jadi misalkan Romi Pranata datang ke Banjarmasin, biar sekalian aja teman-teman yang lain sekalian ke lab juga, daripada sendirian kan. Kan kita ada kuota lab itu mungkin 15 orang. Nah gitu. Jadi mungkin kita bisa paralel. Saya ngajarin di lab, sekalian saya online gitu kan. Jadi ngajarnya langsung secara offline saya di depan kalian, secara online saya di depan layar. Gimana? Nah, jadi mungkin saya rasa sih perlu ya kita tatap muka di lab, karena Romi Pranata ini
eh, tidak ada komputer. Jadi ya gimana ya, saya mohon maaf juga soalnya kan kita nggak bisa menyiapkan, cuman kita bisa memfasilitasi lewat lab, cuma labnya di Banjarmasin gitu. Nggak apa-apa sih sebenarnya, saran saya misalkan 1 minggu 1 kali, ya 1 minggu 1 kali kamu datang ke Banjarmasin masuk ke lab, kita jadwalkan untuk mata kuliah ini gitu. Itu sih saran dari saya seperti itu. Atau misalkan kamu merasa berat datang ke Banjarmasin, ya mau nggak mau ada fasilitas komputer atau laptop seperti itu, entah minjam atau apa semacam, nggak apa-apa ya. Soalnya ini semuanya full programming gitu, nggak ada sih yang apa ya, mata kuliah teori yang ceramah itu nggak ada. Dari Hello World ini aja sudah programming. Ya nanti bisa aja hubungi saya misalkan minggu depan mau pakai lab, biar nanti saya jadwalkan dengan Kak Lab ya, jangan hari haknya ngasih tahu. Gimana Romi? Iya Pak, bisa Pak. Ya, bisa ya. Nanti deh. Nanti teman-teman yang lain tolong bisa ditemenin, daripada sendirian di lab kan sayang. Kita sudah pinjam lab. Bisa aja teman-teman di Banjarmasin datang langsung ke Poliban. Kita langsung gunakan fasilitas labnya. Kalian sudah bayar kampus, nggak dipakai kan sayang. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Nanti bisa di ini dulu, kalian browsing dulu, cari referensi dulu gimana sih cara install. Saya belum nugaskan kalian untuk menginstal Delphi. Cuman kalau mau duluan silakan. Yang saya pakai adalah Delphi 2010. Kalau kalian makainya XE dan segala macam nggak apa-apa, silakan, bebas. Ya, gitu. Gimana? Ada lagi yang mau tanyakan? Iya, ini lumayan rumit loh ya, ada 200 modulnya. Jadi nanti saya bagikan modulnya, kalian kerjakan mandiri di rumah, kemudian kalau ada error bisa disampaikan. Ya. Kemudian saya juga bisa menjelaskan, misalkan ini maksudnya apa. Jadi kayaknya efektifnya sih seperti itu, karena kita terbatas waktu. Pandemi ini karena kita terbatas waktu gitu. Ada lagi? Ada yang mau tanyakan? Pak, maaf Pak, Un masih penasaran Pak tentang yang apa tadi, rental DVD atau VCD itu Pak. Agak Iya, mengganggu mata Ulun ya. Iya, sebenarnya gini ya, dulu itu memang teknologi masih belum berkembang. Nggak ada yang namanya, dari kacamata saya sendiri ya, Duta Mall itu ada pada saat saya SMA kalau nggak salah. Mungkin tahun 2000 berapa gitu kan. Nah, dulu kan belum ada bioskop, movie, sinema. Jadi orang kalau mau nonton film, itu biasanya kita beli kaset film itu. Semacam kayak DVD. Tahu DVD? Kaset DVD, pemutar film. Jadi dalam DVD Tahu Pak. itu ada film kan. Nah, dulu kan sebelum DVD ada itu adalah namanya VCD. VCD itu ukurannya 600 MB, 600 megabyte. Jadi mungkin cukup 1,5 film ya. Jadi mungkin satu film itu ada 2 VCD. Nah dulu orang dulu itu sih gitu. Kalau misalkan males beli filmnya, nyewa. Ya, jadi rental VCD itu adalah sebuah kayak toko penyewaan VCD film gitu. Jadi misalnya saya mau pengen nonton film horor, saya datang ke rental VCD, saya nyari film horor, saya pinjem, bayar. Kemudian setelah selesai saya kembalikan. Jadi kayak perpustakaan, kita pinjam buku, kemudian kita kembalikan buku. Gitu. Itu rental VCD kayak gitu. Dulu, sekarang sih enggak ya, karena sudah ada sinema, kemudian kalian download film sendiri kan? Sudah download film bajakan? Ya, Benar kalau Pak. nggak nonton ya kayak gitu ya. Sekarang kan teknologi sudah mudah, jadi orang-orang biasanya sih download sendiri, daripada kalau rental tuh ya jasa pinjam. Orang sudah punya VCD-nya, kita pinjam, kita bayar berapa hari, kemudian selesai nonton kita kembalikan. Kayak rental komik, tahu? Kalau malas beli komik, kita sewa komik, kemudian kita kembalikan komiknya. Jadi kayak penyewaan. Gimana? Itu sih rental VCD. Jadi nanti yang kita buat, kita melayani peminjaman
Kalau susah PCD apa ya? Kita ganti aja ya. Mungkin yang familiar di kalian apa ya? Mungkin rental sepeda ya. Saya kayak gitu kan. Misalkan orang lagi asik goes-goes, kita nggak punya sepeda, kita sewa aja sepeda. Jadi kayak penyewaan ya. Rental PCD itu kayak penyewaan. Ya, apa yang disewakan adalah film. Itu zaman sekarang sih sudah nggak ada lagi tuh, rental VCD itu sudah nggak ada lagi. Atau mau kita coba kasus lain selain rental VCD, mungkin terserah aja, rental sepeda kayak rental buku, rental komik. Yang penting kayak ada proses peminjaman dan pengembalian. Ya, itu bisa diatur nanti. Gimana? Sudah cukup jelas? Karena mungkin dosen kalian orang yang hidup di zaman dulu gitu kan. Kalian kan saya lihat sih milenial ya, mungkin saya ngerti aja, memang nggak ada sih rental VCD sekarang. Ada lagi yang mau tanyakan? Terima kasih banyak, Pak. Siap. Ada lagi? Sudah? Ya, jadi untuk ini saya menyampaikan itu aja, tools yang kita pakai nanti apa aja toolsnya. Kemudian materinya sudah saya perlihatkan tadi dari latihan 1 sampai latihan 41. Nanti modulnya saya kirimkan, kalian coba ikuti. Ya, kalau nggak ngerti tanya. Ya. Jadi sekalian saya ajarkan Delphi ke kalian. Jadi ini kalau di mata kuliah yang lalu algoritma itu bagaimana saya mencoba kalian bisa memikirkan alur-alur program. Sekarang di program visual bagaimana kalian bisa membuat programnya gitu ya. Jadi kemarin tuh bagaimana cara kalian mengonsep di algoritma, di sekarang kalian membuatnya langsung. Tekniknya, teknik programming itu kalian buat dengan menggunakan bahasa Pascal, menggunakan media Delphi. Ya. Ada lagi mau tanyakan? Pak, Ya. kita kan ini program visual, Pak. Ya. Misalnya ulun betakun soal Eclipse kepian gak apa-apa, Pak? Nah, mata kuliah apa yang pakai Eclipse? Nggak, nanya-nanya aja, Pak. Nggak apa-apa ya, selagi maksudnya kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya nggak ngerti ya saya bilang nggak ngerti gitu. Iya, Pak. Ya, Siap, makanya nggak apa-apa. Di luar mengenai visual, kalau mau nanya-nanya selain visual bisa aja. Mau curhat Pak, pacar ulun Pak, jalan dengan orang lain. Nggak apa-apa ngomongin. Ngobrolin aja, saya dengerin aja. Ya, nggak apa-apa lah. Jadi maksudnya kalau saya bisa ngasih solusi ya saya bantu. Kalau saya nggak bisa ngasih solusi ya saya bilang gitu loh. Mohon maaf, pengalaman saya kurang di sini. Itu. Kalau ulun kehabisan duit, saya pinjam duit. Nah, mohon maaf, saya nggak bisa bantu. Misalnya kayak gitu. Itu sulit. Ada lagi mau tanyakan? Kita besok lagi ya, ada perkuliahan ya. Mungkin polanya akan kita ikuti seperti semester kemarin. Semester kemarin kalau kalian sadar, kita dalam 1 minggu 2 pertemuan, kita cuma masuk 1 pertemuan ya kan? Itu untuk ya kalau kisahnya itu biasanya menghemat kuota 1. Lagian kan kalian apa nggak sakit mata tiap hari kuliah online berjam-jam. Benar sekali, Pak. Jadi saya tanyain, mau diganti kah atau dikosongkan kah? Yang hari Senin. Hati nurani ulun dikosongkan dong, Pak. Oh iya, hati nurani saya sih gitu juga. Gitu kan. Nah, mantap, baik. Biar demokratis aja, biar demokratis. Jadi nanti kita pertemuan yang benar-benar pertemuan rutin pembelajaran tiap hari Selasa. Oke? Siap, Pak, siap. Senin kan masih hari koler ya, kalau Selasa itu kan ya sudah terkumpul lah nyawa. Jadi Senin ini masih koler. Jadi tapi maksudnya ya kita aja lah ya. Jangan sampai tersebar keluar rencana busuk kita ini. Oke? Siap, Pak, siap. Atau ada yang keberatan? Pak, saya mau kuliah, Pak, full Senin sama Selasa. Ada? Di sini ada?
Yo, angkat bicara yo. Iya. Ya, Pok, Pak. ini bilang Nah, aja tuh. Pak. Saya Pak mau Pak. Saya maunya kuliah Senin sampai Selasa. Ya bilang biar saya masuknya Senin sampai Selasa. Gitu. Ya. Bisa ya. Kalau Pak, kita masuk ke Selasa aja. Iya, saya masuk ke Selasa aja. Kan terserah kalian ceritanya. Saya cuma mengarahkan. Gimana ya gitu ya? Nanti bilang aja kalau mau masuk hari Senin ya bilang. Sampaikan di Japri nggak apa-apa juga. Japri. Saya rahasiakan orangnya saya rahasiakan. Biar tidak dikucilkan oleh teman-teman sekelas. Ada pertanyaan lagi? Sebentar lagi kita puasaan. Kalau puasaan ketemu mata kuliah coding seminggu 2 kali. Itu baru mata kuliah saya. Kan paling ya mungkin meningkatkan potensi kalian batal puasa. Kecapean. Astagfirullah. Siapa tuh? Astagfirullahaladzim. Puasa ini sudah hai melihat tulisan huruf-huruf halus-halus kayak itu mana ada guring ya sudah melihat coding. Ya kalau apalagi saya minum pulang karena kalau misalkan saya mau minum saya matikan kameranya dulu. Ada lagi mau tanyakan? Sudah gimana sudah oke kah? Untuk sekarang oke Bang, baik. Untuk sekarang oke ya, kita belum ada ngapa-ngapain untuk sekarang, cuman saya kasih tahu toolsnya. Nanti kemudian tadi saya perlihatkan materi-materi yang akan nanti kita ajarkan. Untuk menginstal masih belum sih sekarang, masih belum. Tapi kalau mau nginstal, mau minta bantuan install, mau misalnya males download, bisa datang ke jurusan, saya kasih aplikasinya. Ya, DLP 2010. Baik, kalau tidak ada lagi, mungkin kita cukupkan dulu pertemuan kita hari ini. Ya, atau ada yang keberatan kita cukup sampai sekarang? Gak ada yang keberatan kayaknya ya. Aman berarti baik. Iya, kita kan sesuai kesepakatan aja. Kalau kalian keberatan, saya lanjut. Silakan lanjutkan aktivitas kalian, misalkan mau makan, mau sholat, dan segala macam ya. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf juga kalau dalam penyampaian ada kekurangan. Kita ketemu lagi insya Allah besok.